Saya pikir seminar hari ini adalah seminar yang penting buat teman-teman yang sudah bergabung. Karena pengisi materinya bukan hanya sekedar akademisi, tapi benar-benar praktik dalam menulis buku menjadi bestseller gitu ya, seperti itu ya. Beberapa hal yang harus saya sampaikan adalah, pertama, yang saya lihat dari Ibu Dr. Nur Hasana ini adalah dia rajin membaca karya penulis terkenal, saya lihat. Jadi beberapa kesempatan saya lihat bahwa Ibu Dr. Siti Nur Hasana membaca beberapa karya penulis terkenal. Terus yang kedua, Ibu Dr. Nur Hasana itu sering mencatat ide-ide atau topik yang sedang dibaca dimanapun dan kapanpun. Jadi ini yang perlu teman-teman tiru dan teladani gitu ya. Dan selanjutnya adalah Ibu Nur Hasana ini sering meluangkan waktunya untuk menulis 1-2 jam per hari yang saya lihat gitu. Jadi ketika waktu senggang dia buka laptop, dia menulis gitu ya. Ini yang menjadi perbedaan antara orang yang memang niat menulis dengan orang yang hanya hobi menulis, seperti itu. Terus selanjutnya adalah Ibu Nur Hasana adalah orang yang saya lihat mempunyai misi menulis gitu ya. Jadi beberapa hal yang saya lihat dan saya simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, saat menulis itu hal yang pertama dilakukan adalah merancang ide tulisan ke dalam draft. Jadi bahasanya tulis dulu daftar isinya apa aja yang mau ditulis, bab 1, bab 2, bab 3 gitu kan, seperti itu. Lalu yang kedua adalah pakailah kalimat yang dapat mempengaruhi emosional pembaca. Maksudnya apa? Kalau kita memilih kata di dalam menulis buku akademik, novel dan seterusnya, dengan kalimat atau kata-kata yang menggugah emosional, ini akan menambah kegairahan dalam membaca, seperti itu. Lalu fokus hanya untuk menulis gitu. Jadi jangan pikirkan yang lain. Terus selanjutnya adalah revisi setelah selesai menulis. Artinya apa? Artinya melatih untuk memperbaiki tulisan-tulisan yang salah, error atau typo, seperti itu ya. Dan satu hal yang saya lihat adalah ada di aplikasi Word itu tools untuk spelling and grammar checker. Jadi artinya kalau selesai menulis ada fitur di aplikasi Word yang bisa digunakan untuk teman-teman dalam membuat koreksi, seperti itu. Mungkin itu aja Pak Kristopo yang baik hati sebagai moderator hari ini, dan untuk teman-teman dan sahabat calon penulis semuanya, silakan menikmati seminar ini yang langsung oleh pakarnya dalam menulis. Beri sambutan sekali lagi dan tepuk tangan untuk Dr. Siti Nur Hasana. Saya pikir itu aja Pak Kris. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya Dr. Muhammad Amin. Silakan Pak Kris. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Amin. Perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu semua bahwa Pak Dr. Muhammad Amin ini juga adalah penulis buku. Kita pernah mengadakan bedah buku di Hotel Sofian Menteng, Jakarta Pusat. Tidak salah buku, kalau tidak salah, atau berapa buku yang sudah ditulis oleh Pak Dr. Amar ini. Jadi beberapa buku kita pernah bedah di Hotel Sofian. Kita panggil pakar untuk menguliti atau memberi masukan pada buku-buku Pak Dr. Muhammad Amin. Salah satu narasumber yang
saya hadirkan waktu itu adalah Dr. Imam P. Sabtono. Beliau adalah pernah menjabat sebagai Direktur Utama BNI Syariah. Sekarang aktif di Badan Wakaf Indonesia bersama Profesor Dr. Muhammad Nuh. Jadi Ibu Dr. Siti Nurhasana, Universitas Azhar juga memiliki Pak Dr. Muhammad Amin yang juga aktif menulis buku. Ibu Dr. Siti Nurhasana dan Pak Dr. Muhammad Amin ini adalah para dokter muda di Universitas Azhar. Jadi usianya sangat muda atau masih muda, tapi sudah mencapai S3 atau gelar doktor dan aktif menulis buku. Pak Kris, saya izin sebentar, Pak Kris. Silakan, Bu. Ini saya mau sedikit promo ke rekan-rekan, kelihatan nggak? Iya. Kami dari Universitas Azhar menerima pendaftaran untuk tahun ini, akademik tahun 2020-2021, masih dibuka pendaftarannya dari 250.000 ke 100.000. Ini daftar online www.azhara.ac.id, pendaftaran atau bisa di nomor kontak ini. Mumpung pendaftaran hanya 100.000. Jadi kita biaya bisa dicicil, lokasi strategis di pinggir jalan, dekat terminal dan dekat stasiun kereta. Nah, kita punya 13 program studi pilihan, khususnya Fakultas Agama, FAI, tempat saya menjadi kaprodinya. Di sini ada S2 juga untuk program ekonomi syariah. Nah, di sini coba dapatkan promo pendaftaran, bebas biaya pendaftaran, bebas biaya tes masuk, bebas biaya gedung, BUP dapat dicicil. Nah, ini rekan-rekan bisa langsung, mungkin punya saudara, tetangga, anak, atau siapapun mungkin bisa mendaftar di kampus kami. Dan ini untuk prodi keuangan syariah, Fakultas Agama, persiapkan diri menjadi profesional di industri keuangan syariah. Bisa langsung daftar di www.azhara.ac.id pendaftaran. Peluang kerja untuk ekonomi syariah yang dimana saya menjadi kaprodinya, profesional di keuangan syariah, ahli dan peneliti ekonomi Islam, konsultan bisnis syariah, tenaga pengajar ekonomi syariah, dan asuransi syariah. Jadi rekan-rekan yang tertarik mungkin bisa merekomendasikan, mumpung kami masih ada promo, kepada saudara, tetangga, atau handai taulan yang memang ingin melanjutkan kuliah. Sistem kuliah pada saat pandemi ini kami masih daring. Jadi kalau rekan-rekan mendaftar dari berbagai daerah masih bisa diterima dengan kuliah daring. Seperti itu. Saya rasa saya tidak akan berpanjang lebar sebagai moderator karena waktu juga nanti kita banyak berdiskusi atau tanya jawab dengan narasumber. Karena itu waktu dan tempat saat ini saya berikan kepada Ibu Dr. Siti Nurhasana untuk memberikan paparannya. Pada Ibu Dr. Siti Nurhasana, saya persilahkan, Bu. Baik, terima kasih Pak Kris atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasana. Saya seorang penulis buku yang memang baru 5 tahun. Dari 2015 saya menulis, sekarang 2020 baru 5 tahun dan baru ada 7 buku yang saya hasilkan. Insya Allah tahun ini di bulan akhir-akhir tahun ini mungkin akan ada 5 buku lagi menyusul untuk segera dipublish. Saya tidak ingin, saya hanya mau share sebenarnya, mau sharing aja ke rekan-rekan. Karena saya lihat dari sebagian besar pendaftar itu banyak yang memang profesinya sebagai dosen dan banyak juga yang profesinya sebagai guru gitu. Jadi saya tidak mungkin menggurui rekan-rekan semua untuk menyampaikan, tetapi saya hanya sekedar sharing bagaimana saya bisa mulai menulis dan bagaimana saya bisa mempublish buku pertama saya, buku kedua dan buku-buku seterusnya gitu.
Jadi harapannya dari kegiatan ini rekan-rekan bisa mendapatkan ilmu untuk bagaimana sih caranya kita bisa memulai untuk melakukan penulisan terhadap sebenarnya naskah-naskah itu sebenarnya kita sudah punya gitu ya. Tapi kenapa naskah-naskah yang ada di komputer, naskah-naskah kita yang ada di laptop hanya sekedar naskah yang tidak kunjung jadi menjadi sebuah karya. Nah, ini saya sedih hanya mau sharing kepada rekan-rekan semua pengalaman selama saya menulis buku. Baik, saya mulai. Di sini saya tulis judulnya Kiat Sukses Menulis Buku. Terkadang gini rekan-rekan, kita selaku dosen atau selaku guru atau tenaga pengajar akan sangat mudah sekali untuk bisa menulis buku. Tetapi buku yang seperti apa sih yang memang nanti bisa sukses untuk kita tulis? Dalam artian gini, kalau kita sebagai dosen kita tidak bisa menulis atau kita sebagai guru kita tidak bisa menulis, itu bukan guru namanya, karena memang itu sudah bagian dari sudah bagian dari harusan kita untuk bisa menulis sebagai seorang pendidik. Nah, kiat-kiat yang saya masukkan ini di sini kembali kepada pribadi rekan-rekan semua. Kenapa kepada pribadi rekan-rekan semua? Karena yang menulis adalah rekan-rekan, bukan saya yang menulis. Jadi slide ini saya tulis berdasarkan pengalaman pribadi saya selama saya memulai menjadi seorang penulis dan sampai detik ini masih saya terapkan. Baik, kita coba ya, kita mulai untuk slide pertamanya. Oh, di sini ada nama saya, Dr. Siti Nur Hasanah, alamat rumah, emailnya. Nah, ini karya buku saya pada tahun 2014. Saya sudah menulis Filsafat Manajemen Pendidikan Islam. Ini berkolaborasi dengan rekan-rekan S3 saya. 2015 buku pertama yang saya tulis sendiri yaitu Praktikum Statistik 1 untuk Ekonomi dan Bisnis. Itu diterbitkan oleh penerbit nasional Salemba 4. Lalu tahun 2016-nya diminta untuk menulis kembali lanjutan dari buku Praktikum Statistika 1 yaitu Praktikum Statistika 2 untuk Ekonomi dan Bisnis, masih dengan penerbit Salemba 4. Pada tahun 2019 saya menulis Statistika Pendidikan. Ini saya sempat vakum dari 2016 17 itu saya vakum karena saya harus menyelesaikan disertasi, jadi karyanya adalah disertasi. 2018 itu naskahnya harusnya terbit 2018 tapi tidak selesai, jadi diterbitkan di 2019. Makanya di 2019 saya punya 3 naskah yang memang terselesaikan gitu. Jadi 2019 tahun lalu ada Statistika Pendidikan. Untuk yang Praktikum Statistika 1 untuk Ekonomi dan Bisnis itu pertama kali launching itu 2000 buku, 2000 eksemplar. Saat ini Praktikum Statistika 1 sudah cetakan kelima. Jadi setiap cetak 2000, jadi kalau 2 kali 5 sudah 10.000 buku. Lalu Praktikum Statistika 2 sudah masuk cetakan ke-3 tahun lalu. Jadi kalau sekali cetak 2000 jadi sudah 6.000 buku. Statistika Pendidikan tahun lalu cetak 1.500 buku. Dan buku Strategi Pembelajaran ini saya cetak di Edu Pustaka, di tempat penerbit kita saat ini bekerja sama. Itu cetak 1.000 buku. Dan 2019 ada buku Praktikum Qiraat, itu berkolaborasi, Strategi Pembelajaran juga kolaborasi. Itu ada 1.500 buku. Dan saat ini buku Praktikum Qiraat datanya tinggal sekitar 50 eksemplar. Jadi sudah harus cetak ulang lagi di tahun 2020. On proses 2020 Praktikum Mikrobiologi ini kolaborasi dengan hasil coaching saya dengan peserta coaching pada saat saya melakukan klinik penulisan buku. Itu yang buku praktikum juga sama kerjasama dengan rekan saya yang hasil saya mengcoaching mereka.
praktikum kiroat, praktikum mikrobiologi tahun ini sudah selesai, tinggal dicetak. Statistika sosial juga tahun ini sudah selesai, tinggal dicetak. Auditing syariah masih on proses penulisannya, dan studi kelayakan bisnis masih on proses. Satu lagi sebenarnya ada metodologi penelitian masih on proses tulis. Jadi tahun ini saya usahakan ada sekitar 5 buku yang akan publish. Motivasi. Setiap kita ingin menulis, saya yakin setiap rekan-rekan yang hadir di sini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing dan keahlian di bidangnya masing-masing. Tetapi hasil atau karya itu tidak akan bisa lahir sendiri tanpa adanya motivasi dari kita pribadi untuk mau menulis gitu. Di sini Rehman Chema, gitu kan, akademisi di Wuhan University of Technology Tiongkok. Dia menulis buku versus artikel yang sorry sebentar. Nah, Dedi Mulyana pada 21 Maret 2019, maksudnya gini, buku versus artikel Scopus. Kadang dosen gitu kan lebih terpusingkan dengan artikel Scopus untuk menulis jurnal dalam Scopus, tetapi apa bedanya antara buku dengan artikel Scopus? Kalau di sini dikatakan, buku teks yang menciptakan nilai dan berkontribusi pada pengetahuan lebih berharga daripada artikel jurnal. Jadi terkadang dosen disibukkan oleh dua hal. Yang pertama adalah dia melakukan penulisan untuk Scopus, untuk kenaikan kepangkatan, tetapi jarang sekali terfokus untuk menulis buku ajar. Karena apa? Karena memang tidak mudah untuk menulis buku ajar ketimbang kita menulis artikel Scopus gitu. Walaupun memang menurut saya tingkatannya lebih sulit artikel, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk menulis artikel itu lebih singkat daripada waktu yang dibutuhkan untuk menulis buku. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang buku itu kita butuh chapter yang memang akan dimasukkan ke dalam naskah kita. Tapi kalau artikel itu merupakan hasil penelitian, tinggal kita buatkan saja dalam bentuk artikel yang dari hasil penelitian itu yang jauh lebih simple gitu, yang jauh lebih sedikit. Jadi memang konteksnya buku teks itu bisa lebih bernilai kalau kita mau menuliskannya dan lebih berharga daripada hanya sekedar artikel. Nah, ini ada kata-kata yang menusuk jantung saya. Kalau kamu bukan anak raja, bukan juga anak ulama, maka jadilah penulis. Menurut Imam Al-Ghazali, saya ini bukan anak raja, saya juga bukan anak ulama. Kalau saya bukan keduanya, maka saya harus jadi penulis. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Jadi keinginan saya bertambah kuat ketika saya merasa bukan anak raja dan ketika saya merasa bukan anak ulama. Maka saya harus jadi seorang penulis. Kenapa seorang penulis? Karena penulis dengan karya, maka karyanya itu akan abadi, walaupun nanti kita sudah di alam keabadian, gitu ya. Luar biasa. Nah, sekarang saya ingin sampaikan ke rekan-rekan, apa sih kendala-kendala dalam menulis? Yang pertama, sibuk. Saya yakin apapun status rekan-rekan semua, entah itu dosen, entah itu guru, entah itu mahasiswa sekalipun, pasti dia punya kendala. Kendala yang paling sering diutarakan adalah sibuk. Karena tidak ada manusia yang tidak sibuk. Saya yakin ketika ditanya apa kendalanya, sibuk. Lalu yang kedua, kendalanya apa? Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Kenapa tidak percaya diri? Karena merasa belum cukup ilmu, karena merasa belum mampu menulis dengan baik, karena merasa kurang pengetahuan, dan seterusnya, sehingga jadilah ini menjadi kendala, yaitu tidak percaya diri. Kenapa dia tidak percaya diri, gitu kan? Ya karena itu yang tadi saya bilang, terkait dengan kemampuan dia, terkait dengan keterbatasan dia, maka jadilah dia tidak percaya diri. Ini adalah kendala dalam menulis.
Saya yakin dalam hati rekan-rekan pasti akan sampaikan, iya juga sih, sibuk gitu. Tapi kenapa seorang penulis buku bisa menghasilkan karyanya? Apakah dia tidak sibuk? Oh, saya rasa tidak. Kalau saya ditanya, apakah Bu Siti nggak sibuk? Kalau saya jawab bilang saya nggak sibuk, nggak mungkin juga gitu. Saya sibuk, tapi saya bisa berkarya. Tidak percaya diri. Awalnya saya tidak percaya diri, tapi saya mulai menulis gitu. Karena ketidakpercayaan diri itu bisa kita tutupi dengan kompetensi yang memang harus kita cari. Yang ketiga, kendala dalam menulis itu apa sih? Tidak tahu cara membuatnya. Gimana sih cara nulis buku? Gitu. Makanya kemarin beberapa hasil buku kolaborasi saya, termasuk praktikum qiraat, praktikum mikrobiologi, statistik sosial, itu hasil kolaborasi dengan rekan-rekan yang saya coaching. Tidak tahu cara membuatnya. Nanti kita akan gimana sih cara memulai menulis. Yang keempat, tidak tahu cara memulainya. Yang ketiga, nggak tahu cara buatnya. Yang keempat, tidak tahu cara mulainya seperti apa. Nah, yang kelima, kemampuan menulis lemah. Gitu. Kenapa kemampuan menulis lemah? Ya karena memang tidak dibiasakan untuk menulis. Jadi kemampuan menulisnya lemah, baru dapat satu paragraf sudah menyerah gitu. Nah, yang keenam, belum merasa butuh. Terkadang gini, kita terlanjur sibuk. Saya punya rekan terlanjur sibuk dengan aktivitasnya sebagai dosen, tapi ketika dia mau mengajukan kepangkatan, dia butuh, misalkan dia butuh adanya buku. Barulah dia mencari naskah-naskahnya untuk dipublish, tapi hanya sekedar dipublish rekan-rekan, hanya sekedar dipublish untuk kebutuhan kepangkatan, dan itu paling hanya dicetak sekitar 5 atau 10 eksemplar, hanya untuk kebutuhan kepangkatan. Jadi buku yang ditulis itu ya kebermanfaatannya untuk kepangkatan aja, bukan untuk pengetahuan yang jauh lebih luas lagi. Menulis buku teks atau buku ajar lebih sulit. Kenapa saya bilang lebih sulit? Karena memang kita membutuhkan banyak referensi untuk menulis buku teks atau buku ajar. Beda halnya kalau kita menulis novel, beda halnya kalau kita menulis jurnal gitu kan. Kalau jurnal itu kan hasil penelitian kita, jadi kita tinggal sampaikan apa yang sudah kita teliti, lalu kita jadikan jurnal. Tapi kalau menulis buku teks atau buku ajar itu lebih sulit, karena apa? Karena memang kita harus membutuhkan banyak referensi. Tidak ada insentif. Kadang rekan-rekan merasa tidak dihargai oleh pihak perguruan, oleh pihak sekolah, karena ketika kita sudah berkarya tapi tidak ada insentif yang diberikan. Lalu yang ke-9, referensi kurang, tadi yang saya sampaikan. Karena merasa kurang referensi untuk menulis, maka tidak percaya diri. Dan yang terakhir adalah malas, gitu ya. Jadi kadang Bu Nur, saya sudah punya sebenarnya naskah, sudah ada beberapa di laptop, sudah sebenarnya tinggal dirapiin aja. Tapi kendalanya yang terakhir adalah malas, gitu ya. Dan kalau udah ngomong malas ya kembali ke pribadi rekan-rekan semua, bagaimana cara menghilangkan malas itu ya. Baik, selanjutnya. Apalah artinya seorang pendidik jika dia tidak bisa berkarya? Apa artinya? Jadi saya pribadi merasakan buku saya Praktikum Statistika 1 sudah publish sekitar 1000 eksemplar gitu kan, sudah tercetak 1000 eksemplar. Saya pribadi tidak tahu, dikali 5, 2000 dikali 5, jadi udah 10.000 buku, satu buku untuk Praktikum Statistika 1. Itu udah 10.000 buku. Dan paling yang saya kenal yaitu mahasiswa saya yang menggunakan berdasarkan rekomendasi saya. Sisanya ribuan bukunya lagi saya tidak tahu siapa yang memanfaatkan buku itu. Tetapi dengan hadirnya buku itu, tanpa hadirnya kita di sana, itu sudah merupakan manfaat yang luar biasa. Jadi terkadang saya sendiri tidak tahu siapa yang pakai buku saya, tetapi buku saya sudah terbang ke Bali, buku saya terbang ke Papua, buku saya terbang ke Sulawesi, ke Lampung, kemana-mana yang saya sendiri tidak tahu. Dan itu artinya sudah memberikan manfaat yang luar biasa. Tapi kita tetap di sini, saya tetap di Jakarta, tidak kemana-mana. Buku saya, karya saya
ilmu saya yang dipegang orang dan dipakai orang, dan itu bisa kemana-mana, dan itu luar biasa buat kami seorang guru, buat saya pribadi. Hasil yang bisa diberikan itu adalah yang tidak bisa ternilai oleh rupiah gitu. Betapa bahagianya saya ketika ada permintaan cetak ulang dari penerbit, Bu, bukunya cetak ulang ya, luar biasa gitu. Artinya betapa buku saya memang dibutuhkan oleh orang banyak jauh di luar sana. Jadi kalau kita merasa tidak percaya diri, bahkan sampai detik ini masih ada beberapa orang, bahkan teman terdekat pun masih tidak melirik buku saya. Buat saya itu tidak masalah, tidak akan menjatuhkan saya. Semakin saya digituin, saya pribadi akan semakin bangkit gitu. Artinya apa? Jauh ribuan orang di luar sana membutuhkan karya saya. Walaupun orang terdekat saya atau teman yang dekat dengan saya dia tidak melirik hasil karya saya, buat saya itu nggak masalah. Jadi semakin saya seperti itu, semakin saya akan terus berkarya karena saya yakin jauh di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan karya yang akan saya publish, dan itu yang harus menyemangati kita untuk bisa terus menulis gitu ya. Karena bahan bakar itu penting, bahan bakar untuk kita menulis itu harus kita tumbuhkan terus di dalam diri kita. Next. Tiada kata terlambat untuk menulis. Albert Ellis, usia 80 tahun, masih aktif menulis dan mengembangkan apa yang populer dengan Rational Emotive Behavior Therapy. Nah, ini di usia 80 tahun rekan-rekan. Kalau rekan-rekan usianya masih 30 atau masih ada 25 atau masih ada yang 40, masih 40 tahun lagi untuk sampai usia 80 untuk masih bisa terus berkarya. Jadi tidak pernah ada kata terlambat gitu. Oke, next. Bertrand Russell pada usia 94 umurnya luar biasa ya, 94 tahun masih aktif menulis loh. Gitu. Kalau orang menulis itu kegiatan yang dilakukan adalah pertama dia harus membaca. Tidak mungkin dia bisa menulis tanpa dia membaca. Jadi orang yang punya kegiatan otak membaca, dia akan lebih awet muda gitu. Jadi ingatannya itu akan terus aktif. Jadi pada usia 94 masih aktif menulis. Gitu. Masih aktif menulis. Dan dikenal sebagai salah satu tokoh filsafat modern. George Bernard Shaw menulis Perfected Fables pada usia 93 tahun. Jadi mereka-mereka ini tidak berhenti berkarya atau baru mulai menulis di usia-usia yang senja. Gitu. Dan kita, kalau kita masih di usia jauh separuhnya dari mereka, ya kenapa kita tidak mulai dari sekarang gitu. Mereka yang usianya sudah lanjut aja sudah baru mulai menulis, tapi kalau kita sudah bisa menumbuhkan keinginan untuk menulis, dari sejak saat ini kita bisa berkarya. Profesor Dr. F.G. Winarno, IPB, pada usia 64 tahun telah mampu menulis 50 judul buku dalam kurun waktu 4 bulan. Bayangkan 4 bulan itu, 1 bulan itu 30 hari. 3 dikali 4, 120 hari. Menghasilkan 50 buku. Jadi satu buku itu cuma berapa hari diselesaikan oleh beliau. Nah, saya yakin 50 naskah ini bukan naskah yang baru dimulai, tetapi naskah yang memang sudah mungkin terkumpul di dalam laptopnya, sudah mungkin terkumpul di dalam ruang kerjanya, sudah ada semua, tinggal dia bagaimana menuliskannya. Sehingga dalam kurun waktu 4 bulan berhasillah beliau menuliskan 50 judul buku gitu. Jadi saya yakin di mana ada kemampuan, there is a way. Di mana ada keinginan yang kuat, di situ ada jalan. Nah, sekarang apa sih Bu kiatnya? Yang pertama, teman-teman perhatikan ya. Kiat yang pertama, bismillah. Atau kiat yang pertama adalah niat. Bismillah, awali niat untuk menulis. Kalau kita di Muslim, innamal a'malu binniat, segala sesuatu itu harus diawali dengan niat, gitu. Jadi rekan-rekan kalau mau nulis, niat dulu.
pengen nulis apa enggak. Kalau nggak niat, ya nggak akan bisa mulai gitu. Jadi niat aja udah dapat pahala. Gimana kalau dilaksanakan, pahalanya double gitu. Jadi kita niat dulu. Langkah yang pertama, kiat yang pertama saya tulis di sini adalah niat. Yakinkan diri kalian, yakinkan hati rekan-rekan, saya mau menulis, saya berniat untuk menulis. Nah, kemauan. Menulis buku bukan perihal bakat dan kepintaran, akan tetapi lebih pada kemauan. Gitu. Jadi orang yang nulis buku itu bukan hanya pintar sebenarnya. Atau mungkin orang yang menulis buku itu bukan untuk orang-orang pintar saja. Tapi orang yang punya kemauan lah yang akan bisa menghasilkan karya. Kadang ada orang pintar tapi dia nggak bisa berkarya. Karena apa? Karena dia nggak punya kemauan untuk mau menulis. Ya, itu sangat penting. Saat Anda ingin menulis, tuliskan saja. Saat Anda ingin menulis, tuliskan saja. Jangan terlalu memikirkan rumitnya teori menulis. Mulailah menulis dari apa saja yang terlintas dalam pikiran Anda. Jangan takut salah. Oke? Kenapa saya bilang jangan takut salah? Kalau Anda takut salah, Anda tidak akan mulai menulis. Karena pikiran Anda itu salah semua gitu. Nanti kalau saya nulis ini salah nggak ya? Gitu. Kalau ini, jadi yang ada di pikiran itu udah pikir salah aja, nggak usah takut salah. Kalau salah nanti tulisan kita, kan kita bisa minta revisi, kita bisa cetak edisi revisi, atau kita sebelum publish bukunya minta dibaca oleh orang-orang yang menurut kita ahli pada bidangnya selain kita. Jadi tulis aja. Kalau kita sudah mikirnya salah, kita tidak akan pernah mulai menulis. Kiat yang kedua. Kalau yang pertama adalah niat, yang kedua mulailah menulis. Mulai menulis gitu kan, artinya ya mulai. Kalau niat cuma niat doang, kan nggak bisa tuh niat doang. Tapi nggak akan terrealisasi kalau memang tidak bisa diwujudkan. Jadi kiat yang kedua yaitu mulailah menulis. Tanda serunya 3, itu sebuah perintah. Gitu. Mulailah menulis. Mulai dari mana menulis buku? Itu pertanyaan selanjutnya. Bingung dia, mulai dari mana? Oke. Mulailah dari keinginan dan niat Anda. Kembali lagi ke mulai dari mana kita menulis buku? Mulai dari keinginan dan niat Anda. Niat Anda mau nulis apa? Keinginan Anda mau nulis apa? Jadi kita harus menulis berdasarkan apa yang memang kita inginkan. Apa yang memang kita niatkan. Kalau niat kita kuat, maka bisa terrealisasi, maka bisa terwujud dengan kita memulai. Oke, itu kiat yang kedua. Gimana caranya? Mencari ide. Gimana caranya? Yang pertama adalah mencari ide. Nyarinya di mana, Bu? Di pasar ada nggak? Gitu kan? Mencari ide. Setiap orang punya macam-macam cara untuk mencari ide, ya. Setiap orang beda-beda. Kalau saya pribadi, saya merasa diri saya adalah seorang penulis. Kemanapun saya pergi, itu laptop tidak pernah saya tinggalkan dari tas saya. Bahkan saya waktu itu pergi ziarah ke makam para wali, laptop itu selalu saya bawa. Kenapa? Karena suatu saat saya punya ide untuk menulis, maka saya sudah punya toolsnya, maka saya sudah punya alatnya untuk saya bisa menulis gitu. Jadi kalau kita seorang penulis tidak bawa tools atau alat untuk menulis, ya bukan penulis namanya. Jadi saya seorang penulis, alat untuk saya menulis yaitu laptop. Saya bawa selalu kemana-mana itu laptop. Urusan laptop itu nanti dipakai atau tidak, itu urusan belakangan. Tapi jangan sampai ketika ide itu hadir, ide itu ada, kita tidak bisa mencatatnya atau tiba-tiba ide itu hilang aja dengan sendirinya. Nah,
Kalau pengarang itu seperti kita menulis novel ya, kita bilang itu pengarang gitu ya, namanya ngarang. Menunggu ilham datang gitu, atau menunggu mood datang gitu. Tapi kalau penulis itu seperti penulis buku ajar, kita tidak bisa menunggu, sebab ada deadline yang harus dipenuhi. Misalkan saya mengampu mata kuliah statistik gitu. Saya bosan pakai buku orang gitu. Kenapa saya bisa menulis statistik sedangkan saya background pendidikan bukan di statistik? Karena sejak saya mengajar di UIN tahun 2004, lulus S1 saya langsung mengajar jadi asisten dosen di UIN. Itu mata kuliah yang saya pegang adalah statistika. Saya berniat 10 tahun saya mengajar statistika di UIN, saya mau menghasilkan karya, yaitu buku statistik gitu. Kenapa statistik itu di mata orang susah? Padahal setelah saya pelajari statistik itu gampang kok, nggak ada yang susah gitu. Dan itu saya berniat dalam hati, saya mau kasih tahu ke seluruh dunia bahwa sebenarnya statistik itu gampang. Melalui tulisan saya, melalui alur pemikiran saya yang akan saya tuliskan ke dalam sebuah buku. Statistik itu gampang, jangan dibikin susah. Akhirnya saya bisa menghasilkan karya di 11 tahun saya mengajar statistik. Jadi saya bisa karena memang saya terbiasa berhadapan dengannya. Gitu. Walaupun basic pendidikan saya bukan di statistika. Bahkan ada dosen statistika yang pakai buku saya, dia WA ke saya, Bu, saya S1 statistik, S2 statistik, dan sedang ambil S3 statistik. Saya saja tidak bisa membuat buku statistik semudah dan semudah yang Ibu tulis. Saya lihat background pendidikan Ibu tidak ada di statistik. Tapi saya lihat buku yang Ibu tulis ini mudah dipahami, mudah bisa dibaca oleh orang yang sama sekali belum mengenal statistika. Dan itu yang sulit untuk bisa orang statistika sampaikan ke orang awam. Jadi itu yang ngomong orang statistik ke saya kan bukan orang statistik. Tapi saya memang mengampu mata kuliah itu sejak saya lulus S1. Jadi ya keinginan yang kuat itulah yang menghasilkan karya. Karya kita yang bermanfaat itulah yang akan lebih dilihat orang daripada background pendidikan yang kita miliki. Karena apa? Karena karya yang bermanfaat itu yang akan nantinya menjadi istilahnya menjadi harga yang tinggi buat kita gitu. Karena apa? Karena memang orang mengakui bahwa tulisan kita bagus karena memang mereka sudah membacanya gitu. Jadi bukan orang yang mengenal kita gitu, tetapi orang lain yang justru tidak mengenal kita menghargai karya kita bahwa itu bagus dan dia ahli di situ, tetapi dia tidak bisa membuat yang sebagus itu. Itulah penghargaan yang buat saya pribadi itu jauh lebih berharga daripada royalti yang saya dapatkan. Nanti kita masuk ke royalti ya. Yang kedua, karena itu menulis bisa distrategikan. Penulis tidak bisa menunggu sebab ada deadline yang harus dipenuhi. Nah, kenapa ada deadline yang harus dipenuhi? Karena ada deadline, maka menulis bisa distrategikan. Itu yang tadi saya sampaikan. Karena kita harus memburu dengan waktu kalau kita menjadi seorang penulis buku ajar gitu kan. Dan kita merasa buku itu butuh dan penting. Maka kita bisa strategikan bagaimana cara menulisnya. Nanti itu bisa lanjut di klinik penulisan buku atau coaching klinik. 7. Jangan pernah berhenti menulis sebelum jadi buku yang ready to publish. Jangan pernah berhenti menulis sebelum jadi buku yang siap diterbitkan. Ya, jangan pernah berhenti menulis. Jadi kalau rekan-rekan merasa sudah punya banyak tulisan tapi belum jadi buku, jangan berhenti. Jadikan buku dulu. Oke. Next. Ini yang saya mau sampaikan ke rekan-rekan. Sukses bukan milik orang-orang pemalas. Karena apa? Kalau orang-orang biasa tidur sehari 7 sampai 8 jam, kalau saya tidak bisa 7 sampai 8 jam kalau saya mau menulis buku. Bagaimana buku saya bisa publish, bagaimana buku saya bisa selesai kalau saya tidur 8 jam sehari. Sedangkan aktivitas saya di luar banyak sekali. Jadi ketika suami dan anak-anak tidur barulah saya mulai menulis. Karena aktivitas di luar ya berhubungan dengan mahasiswa, mengajar dan lain sebagainya. Agak sulit untuk bisa menyempatkan waktu untuk bisa menulis. Jadi terkadang saya menulis di malam hari sampai secapeknya sampai tidur gitu kan.
bangun lagi di pagi hari. Jadi ya sukses itu bukan milik orang-orang pemalas. Jadi kita harus buang kendala terakhir itu, yaitu malas. Dan mulailah menulis saat ini juga. Ini yang saya bukannya menggurui rekan-rekan semua, saya bukan ingin merasa lebih hebat, tidak, tetapi saya sharing ke rekan-rekan, inilah yang saya lakukan, inilah yang saya kerjakan sampai saya bisa menghasilkan sebuah karya yang memang bisa dihargai orang banyak, bisa dihargai penulis, dan bisa bermanfaat baik secara keilmuan maupun bermanfaat untuk mengisi rekening saya. Alhamdulillahirabbil alamin, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ke rekan-rekan semua. Saya serahkan dulu ke moderator, kembalikan ke Pak Kris, mungkin ada tanya jawab, karena nanti penerbit dari Edu Pustaka sudah menyiapkan door prize, hadiah untuk penanya terbaik. Kami punya 6 buku yang dari penerbit Edu Pustaka. Baik, saya rasa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Siti Nurhasana atas paparannya pada pagi menjelang siang ini. Kira-kira ada beberapa poin yang saya catat dari pemaparan Ibu Dr. Siti Nurhasana, yaitu tadi Ibu Dr. Siti Nurhasana menyampaikan pertama adalah niat. Nah, niat ini memang harus kuat ya dalam diri kita untuk melakukan atau memulai sebuah penulisan buku. Tanpa niat memang kita tidak akan bisa menjalankan atau menulis sebuah buku. Kemudian juga harus percaya diri. Nah, niat dan percaya diri itu memang tahap awal yang kita tidak tanpa sadar memang tidak kita miliki. Kita tidak punya niat, kita tidak percaya diri, kemudian akhirnya tidak akan jadi buku yang akan kita tulis. Kemudian juga setelah punya niat, percaya diri, ya kita juga tidak bisa bermalas-malas. Gitu. Tadi saya juga sempat mencatat bahwa menurut Ibu Dr. Siti Nurhasana, sukses itu butuh pengorbanan. Pengorbanan itu maksudnya kalau kita mau sukses, ya kita harus semangat, tidak boleh bermalas-malasan. Nah, itu juga merupakan kunci untuk menjadi seorang penulis yang handal. Tadi juga Ibu Dr. Siti Nurhasana juga menyinggung tentang ide. Tadi sempat Ibu bilang bahwa kemanapun Ibu Dr. Siti Nurhasana pergi, laptop itu tidak pernah jauh dari istilahnya dari jinjing ya, dijinjing oleh Ibu Dr. Siti Nurhasana. Nah, ini cukup menarik gitu ya. Sementara banyak orang yang kalau mau ke suatu tempat, ya laptopnya ditaruh dulu di mobil gitu, jadi nggak dibawa-bawa gitu kan. Nah, ini sesuatu yang menarik. Justru Ibu Dr. Siti Nurhasana kemanapun dia pergi itu laptop tidak pernah jauh dari tangan Ibu Dr. Siti Nurhasana. Nah, ini juga menarik karena apa? Karena kalau kita punya ide kemudian ada laptop, itu kita bisa buka itu laptop, kita bisa duduk dulu misalnya cari tempat yang nyaman, kita ketik walaupun hanya dapat 1, 2 atau 3 paragraf, kemudian ide itu sudah sudah kita tulis dan tidak akan lupa. Kita dapat ide kemudian tidak kita tulis, sampai rumah lupa lagi idenya. Nah, ini juga kiat yang cukup menarik ya menurut saya untuk menjadi seorang penulis yang bestseller. Jadi
tidak ada salahnya. Ini juga mungkin masukan buat saya pribadi nih Bu Dr. Siti Nurhasana. Sementara laptop saya itu jauh tuh dari jangkauan tangan saya. Saya taruh dulu karena saya mau ke suatu tempat supaya nggak repot, saya taruh. Padahal itu sebenarnya membantu kalau kita selalu membawa laptop. Ada ide dalam benak kita bisa langsung ditulis di laptop itu. Walaupun hanya 1, 2, atau 3, atau 4 paragraf itu sudah membantu kita untuk kelancaran penulisan atau ide-ide berikutnya gitu. Saya rasa itu ya, ada beberapa catatan yang saya tulis di sini presentasi dari Bu Dr. Siti Nurhasana. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber Ibu Dr. Siti Nurhasana. Nah, ini di dalam chat room ini ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk. Salah satunya dari Kanca Silaban. Dia bertanya yaitu bagaimana tahapannya supaya buku kita diterima oleh publisher. Kemudian juga ada dari Maulina Ulfanur. Assalamualaikum, terima kasih kepada panitia penyelenggara dan kepada Ibu Dr. Siti Nurhasana untuk materi yang luar biasa dan sangat bermanfaat ini. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita selalu bersemangat terus untuk selalu menulis? Karena terkadang ada rasa jenuh melanda diri kita untuk menulis. Bagaimana cara agar tulisan kita dengan mudah diterima oleh penerbit? Kemudian ketika kita ingin mempublish buku kita ke penerbit buku, apakah itu sekalian dengan pengurusan ISBN atau hanya publish saja? Nah, mungkin Ibu Dr. Siti Nurhasana bisa menjawab dulu, Bu. Beberapa pertanyaan ada di chat room ini, Bu. Silakan, Bu. Pada saat ini saya bekerja sama dengan penerbit Edu Pustaka. Ada beberapa karya yang sudah saya pegang di sini. Dan karya ini nanti mungkin Pak Moderator, Pak Kris bisa menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan karya dari penerbit Edu Pustaka ini. Dan ketika teman-teman mau publish di sini, ini for free. For free artinya teman-teman tidak perlu membayar untuk mencetak buku di sini. Baik, ini yang saya bilang. Kalau kita sudah kita menulis gitu, kita menulis sebuah naskah buku, kita harus tahu dulu apakah buku itu dibutuhkan di pasar. Pasarnya itu maksudnya ya misalkan kalau saya dosen di Fakultas Ekonomi gitu kan, saya menulis buku yang terkait dengan ekonomi, saya harus tahu dulu buku serupa udah banyak belum di pasar gitu kan. Misalkan saat ini saya menulis tentang auditing syariah, saya lihat buku itu belum banyak di pasar gitu kan. Jadi saya menulis buku itu sepertinya nanti pasar akan menyukai buku itu, karena buku yang ada pun saya sudah punya, buku yang ada pun hanya sebatas seperti itu. Jadi saya bilang tadi, saya menulis buku itu harus mengumpulkan sekian banyak referensi, sehingga jadilah buku baru yang saya tulis yang memiliki value added yang berbeda dengan buku-buku yang sudah ada pada umumnya gitu ya. Jadi value added itu yang akan menentukan buku kita nanti kira-kira di pasar itu akan laku apa tidak gitu. Kita harus punya untuk bisa kita berargumen seperti itu, kita lihat pasar dari buku yang kita tulis itu seperti apa, bagaimana gitu. Kita harus bisa melakukan analisis juga sebenarnya. Dan terlebih kalau misalkan kita sedosen atau guru gitu, kalau pasarnya adalah siswa kita, itu udah jelas gitu. Nanti kalau saya mengampu mata kuliah ini, nanti yang saya suruh beli adalah mahasiswa saya. Nah, itu juga pasar sebenarnya. Dan itu sudah jelas. Ya, Ibu Julianida, semoga terjawab pertanyaan Ibu. Berikutnya Ibu Dr. Siti Nurhasana, ini ada pertanyaan dari Ibu Yusmaini. Yusmaini. Saya Yusmaini dari Medan. Alhamdulillah saat ini saya sudah menulis, tetapi saat ini saya masih menulis berelaborasi dengan beberapa teman, yang mana hasil tulisan saya dan teman-teman itu yang publish adalah teman saya. Pertanyaan saya sesuai dengan yang saya alami,
bagaimana kiat dan cara untuk memilih penerbit yang sesuai dengan latar belakang tulisan saya. Dan bagaimana cara kita memasukkan tulisan ke penerbit besar atau berskala nasional yang sudah memiliki nama di Indonesia. Adakah trik atau cara supaya kita juga bisa menerbitkan tulisan kita di penerbit internasional? Kalau jurnal kan sudah tahu ada penerbit internasional. Seperti itu Bu pertanyaannya. Baik, nah kita harus lihat dulu tempat kita publish itu, misalkan penerbit yang kita tuju dia biasanya mencetak apa gitu. Nah kalau yang saat ini saya bekerja sama itu ada penerbit Edu Pustaka, dia mencetak juga buku ajar dan dia juga mencetak kayak novel kayak gitu, karya-karya fiksi maksudnya, novel seperti itu. Dia bisa. Jadi kita lihat dulu tulisan kita ini larinya kemana. Apakah penerbit itu mencetak ke situ? Kan ada penerbit yang cuma nyetaknya novel doang. Ada penerbit yang nyetaknya buku ajar aja. Nah kita harus tahu penerbit kita ini yang mau kita tuju dia mencetak naskah-naskah apa aja yang dicetak. Jadi kemungkinan besar diterima itu ada. Peluangnya jauh lebih besar. Nah kalau untuk penerbit internasional di luar, terus terang saya pribadi belum sampai sampai kajiannya buku saya sampai dipublish di internasional karena mungkin tidak semudah jurnal internasional. Ya, kira-kira seperti itu Ibu Yurmainius, jawaban dari narasumber. Kemudian ini ada pertanyaan dari Maulina Ulfanur, Ibu atau Bapak ini, Maulina Ulfanur. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Terima kasih kepada panitia penyelenggara dan kepada Ibu Dr. Siti Nurhasana untuk materi yang luar biasa dan sangat bermanfaat. Saya Maulina Ulfanur dari IAIN Langsa. Yang ingin saya tanyakan, satu, ketika kita ingin mempublish buku ke penerbit buku, apakah itu sekalian dengan pengurusan ISBN atau hanya publish saja? Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar kita selalu bersemangat untuk terus selalu menulis, karena terkadang ada rasa jenuh melanda diri kita untuk menulis. Yang ketiga, bagaimana cara agar tulisan kita dengan mudah diterima oleh penerbit? Terima kasih, Bu. Bagaimana naskah itu diterima ya kembali lagi. Kalau kita sekedar mau cetak naskah aja, kalau cetak sih udah include ISBN. Jadi kalau kita mau punya naskah, kita cetak ya sudah include ISBN-nya. Tapi kalau hanya sebatas, kan ada beberapa penerbit yang memang dia mencetak sesuai dengan request dari penulisnya gitu. Tapi dia dengan cost jauh lebih mahal biasanya. Karena apa? Karena ya by request paling cuma 10 atau 5. Nah itu kan cuma untuk kebutuhan hukum. Tapi kalau kita mau menulis buku yang memang targetnya punya pangsa pasar dan berharap gratis, artinya misalkan kita cetak 1000 eksemplar, pasarnya jelas, bukunya bagus, pasti penerbit mau untuk menerbitkan buku kita gitu. Jadi kita pun sebagai penulis tadi yang saya sampaikan, kita harus bangga dengan karya yang kita tulis gitu. Karena untuk bisa menjadi sebuah buku itu tidak mudah. Jauh di luar sana orang hanya bisa ngomong tetapi tidak bisa menghasilkan gitu. Jadi kalaupun hasil yang kita dapatkan itu belum apa-apa di mata mereka, nggak apa-apa, itu sudah apa-apa di mata kita. Kita harus bangga itu gitu. Saya awalnya seperti itu. Jadi kalau bukan kita sendiri yang bangga dengan karya yang kita tulis, siapa lagi? Toh nanti kalau ada kesalahan, ada revisi, kita minta sama rekan-rekan yang menggunakan buku kita atau bahkan dari mahasiswa kita. Saya bilang sama mahasiswa saya, kalau ada kesalahan penulisan, pencatatan, tolong konfirmasi ke saya. Namanya manusia, tidak sempurna, mungkin salah catat atau salah cetak atau editor, itu semua bisa terjadi dan itu dilakukan. Saya kadang mendapat beberapa revisi dari mahasiswa saya yang tulisannya salah atau rumusnya ada yang salah gitu kan. Nah itu semua bagian dari proses gitu. Jadi ya saya rasa itu Pak Kris. Iya Bu, terima kasih atas jawabannya. Ini ada lagi Bu, pertanyaan dari Ibu Ida Jiwaria. Ibu Ida bertanya, apakah ada batasan minimal jumlah halaman untuk bisa dipublish sebagai sebuah buku? Kalau batas jumlah halaman sih sebenarnya tidak, tapi kita harus realistis ya. Artinya dengan banyaknya halaman itu akan menentukan nilai dari buku kita gitu.
semakin banyak halaman, harga bukunya akan semakin mahal gitu ya, karena kan kertas yang digunakan jauh lebih banyak gitu. Itu aja sih, disesuaikan dengan naskah yang kita mau tulis. Kalau memang naskah yang kita tulis memang harus banyak, ya nggak masalah. Itu yang nanti disampaikan aja ke penerbit. Pak Kris, ada lagi? Ya, mungkin ada yang mau raise hand, Pak Kris, mau bertanya langsung boleh? Oh, boleh Bu ya. Oke, sebentar Bu ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin bisa langsung Bu atau Bapak bertanya ke narasumber. Tadi kan saya melalui room chat. Nah, sekarang mungkin bisa langsung bertanya kepada narasumber. Silakan satu-satu Bapak atau Ibu, silakan. Siapa yang bicara ya? Kanca Silaban Bu dari Tapanuli Utara. Oh, dari Tapanuli. Oke. Terima kasih Bu, Pak sudah memberikan kesempatan untuk bertanya langsung. Saya ingin bertanya Bu, kalau kita ingin jadi penulis, ada nggak ketentuan dan syaratnya di mata hukum atau mungkin saja kan kita menulis. Nah, memang lengkap referensi kita itu tercantum dari siapa kita ambil referensinya. Tapi untuk ketentuan dan syarat di mata hukum ada nggak? Nanti kan takutnya kita kasih tulisan kita ke publisher, nah ternyata itu tidak sesuai dengan aturan hukum atau bagaimana gitu. Terima kasih Bu. Baik Bu, jadi itu nanti jadi akan tanggung jawab dari penerbit. Artinya penerbit menerima naskah kita, dia kan punya editor. Editor itulah yang menentukan buku kita layak apa tidak. Terus dia akan mengecek Turnitinnya, dia mengecek plagiasinya, apakah tingkat plagiasinya bisa untuk diterima atau tidak gitu. Jadi kalaupun nanti ada tuntutannya itu ke penerbit gitu, karena dia sudah berani mencetak buku yang memang isinya misalkan tulisan-tulisannya sebagian besar atau 99% plagiarism. Kalau ada yang mengkomplain gitu. Nah itu nanti kita ada MOU-nya, MOU yang tadi saya bilang hitam di atas putih itu nanti kita baca hak kita apa, kewajiban kita apa, nah penerbit juga haknya apa dan kewajibannya apa. Di situ tertulis semua di MOU-nya. Jadi kita juga bisa kena tuntutan hukum dari penerbit jika kita bla bla bla. Nah penerbit juga bisa kena tuntutan hukum dari kita jika penerbit ngapain. Nah itu ada semua di MOU-nya. Oke, terima kasih Bu. Baik, ada lagi? Halo Bu. Siapa? Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, Bu, saya Nur Fajar Alamsyah dari Asahan, Sumatera Utara. Baik, Sumatera Utara. Iya, gini Bu, mohon izin bertanya kan gitu kan. Ada sebuah keinginan untuk menjadi seorang penulis kan sangatlah kuat. Kemudian referensinya cukup gitu. Nah, yang menjadi problemnya waktu yang dibutuhkan itu sangat minim gitu. Nah, bagaimana strategi yang baik untuk menulis terkhusus bagi Bu Nur Hasana dalam mengatur waktunya gitu dia. Nah, baru yang kedua gini Bu, yang kedua apakah semua publishing itu memberikan acuan biaya atau perjanjian kontrak yang sama bagi seorang penulis? Lalu apakah jumlah halaman yang ditetapkan bagi penerbit itu ada batasan minimal sehingga buku itu layak untuk diterbitkan? Nah, itu aja Bu, terima kasih jawabannya. Baik, kalau untuk waktu kembali ke niat kita ya Pak, niat kita. Tadi saya bilang di slide terakhir saya, sukses bukan milik orang-orang pemalas. Ya. Artinya kalau kita biasa tidur 7 jam, 8 jam, kalau kita menulis buku jangan harap kita bisa tidur 7-8 jam gitu. Jadi kalau saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang putri dan berstatus sebagai dosen dan memiliki tugas struktural juga sebagai kaprodi, pasti waktu saya nggak akan bisa saya kerjakan di kampus, belum apa-apa udah diganggu mahasiswa. Nah waktu yang saya bisa kerjakan untuk menulis itu di rumah, ketika semua penghuni rumah sudah terlelap dalam mimpinya, barulah saya mulai membuka laptop gitu. Sampai di batas waktu mata saya tertidur sendiri dan laptop saya menyala sendiri gitu. Jadi itu yang kita niatkan. Kalau kita sudah punya niat gitu kan, tidak ada yang bisa menggugurkan niat kita gitu. Jadi niat dan kemauan. Tadi saya sudah sampaikan, niat dan kemauan itu yang paling penting. Niat dan kemauan kalau kita mau menghasilkan karya. Karena kembali lagi, karya yang akan kita hasilkan itu everlasting gitu, akan selamanya gitu, akan selamanya dan itu akan selalu diingat
oleh siapapun yang memanfaatkan naskah kita atau buku kita. Kalau saya pribadi itu investasi saya di akhirat gitu ya, karena saya nggak punya uang banyak untuk sodako, saya sodakonya pakai ilmu, ilmunya itu bermanfaat, itu juga bagian dari sodako saya, dan itu yang membuat saya terus termotivasi sampai dengan akhir hayat saya akan terus menulis gitu. Kemudian yang masalah itu Bu, apakah semua penerbit itu mempunyai batasan minimal mengenai berapa jumlah halamannya? Tadi saya sudah gitu sampaikan. Saya sudah sampaikan. Sehingga memang dia benar-benar diterbitkan jadi gitu. Tidak Pak, tidak. Itu setiap penulis berbeda-beda. Tidak ada budget yang juga. Jadi setiap penulis itu berbeda. Saya kemarin menemukan ada penerbit yang memang meminta penulis harus membeli bukunya di muka sebesar 300 buku gitu kan. 300 buku dikali berapa eksemplar, kita harus minimal kita harus mengeluarkan duit di atas 10 atau 15 juta gitu ya. Iya. Untuk buku itu publish. Nah, tapi yang saya bekerja sama atau naskah buku saya yang sudah terbit semua, yang sudah ada 7 itu tidak ada saya diminta duit sepeser pun. Termasuk karya buku dari penerbit, ini saya bekerja sama dengan penerbit penerbit Edu Pustaka. Ini saya punya 5 hadiah ini nanti akan ditujukan kepada rekan-rekan. Ini buku saya di Edu Pustaka, strategi pembelajaran. Ini saya kolaborasi dengan rekan-rekan, Dr. Agus Jayadi, dia kebetulan teman saya di UNJ, tapi dia dinasnya di Lombok. Terus ada Bu Rika, dia di UMJ Muhammadiyah Jakarta, ada Pak Saprimen, dia di Lampung. Nah ini saya cetak ini kemarin 2019 ini for free, gratis, cetak 1000 eksemplar gitu ya. Nah di sini di tempat saya bekerja sama itu dia gratis dan bisa by request. By request itu maksudnya kalau rekan-rekan kira-kira punya mahasiswa sekitar satu angkatan itu ada 300 gitu kan. Terus rekan-rekan menulis buku yang memang nanti akan digunakan di kelas rekan-rekan, itu bisa. Pak, tolong nanti penerbit bisa nggak dicetakin 300 aja dulu gitu kan. Nah, nanti dicetakin sama mereka gratis, nanti Bapak ambil bukunya, kalau udah ada uangnya nanti baru bayar ke penerbit, seperti itu. Jadi kita tidak mengeluarkan uang di muka. Jadi buku dulu gitu. Ya. Oke. Jelas Pak Nur? Jelas Bu. Makasih ya Bu ya jawabannya. Ya. Kalian Pak Kris, ini saya mempromosikan dulu buku dari penerbit Edu Pustaka. Ini buku saya yang kemarin cetak 1000 eksemplar, strategi pembelajaran. Bapak Ibu guru jika tertarik boleh pesan buku ini dari Edu Pustaka. Dan saya mencetaknya gratis. Ini nanti bisa buat door prize buat penanya terbaik. Nanti Pak Kris bisa menentukan. Nanti teman-teman tergabung di grup semua ya. Karena hari ini saya agak kecewa berat tidak bisa live streaming. Jadi rekan-rekan yang terkendala sinyal jadi tidak bisa menyaksikan. Mungkin saya akan mengadakan kegiatan yang sama dengan batch 2. Agar bisa live streaming, karena saya tahu di beberapa daerah itu kalau untuk Zoom itu agak sulit untuk ini selain YouTube. Lalu ada lagi guru bawa aku ke pintu terdepan. Buku ini bukan buku ajar, ya. Kenapa bukan buku ajar? Karena tidak ada materinya. Nah, kalau buku strategi pembelajaran ini bisa dibilang buku ajar. Kenapa buku ajar? Karena buku ini punya materinya. Gitu. Ada mata pelajarannya, strategi pembelajaran. Nah, kalau ini buku seperti ini, guru bawa aku ke pintu terdepan. Nah, kenapa buku seperti ini bisa publish gitu kan? Karena memang dia punya pasarnya. Penulis menyampaikan buku ini pasarnya adalah ini. Di sini, maka buku ini dicetak dengan gratis oleh penerbit. Jadi nanti tugasnya penulis adalah merekomendasikan buku ini kepada pangsa pasarnya. Nah, nanti buku ini bisa rekan-rekan dapatkan ya, yang sudah bertanya. Lalu ada buku metodologi penelitian bahasa dan sastra. Nah, ini biasanya materinya buku ajar. Ini materinya di kelas bahasa, metodologi penelitian bahasa. Nah, ini juga dicetak di penerbit Edu Pustaka dan ini gratis dicetaknya. Tinggal nanti penulisnya menyampaikan kira-kira pasarnya di mana. Lalu ada lagi ini bidang kebidanan, ini buku ajar, asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui. Nah ini untuk bidang-bidang kedokteran atau bidan gitu ya.
ini masuk kategori buku ajar. Dan ini diterbitkan di penerbit Edu Pustaka. Nanti teman-teman bisa dapatkan ini. Dan ini tipis nih teman-teman, ini tipis ya. Ini cara mudah olah data statistik dengan program SPSS. Untuk pemula di Edu Pustaka, ini juga nanti yang beruntung yang mendapatkan buku ini. Dan yang terakhir, ini novel teman-teman. Nah, di Edu Pustaka ini, teman-teman yang punya naskah novel, yang sudah punya menulis atau pengen menulis novel, saya udah mulai sih mencoba menulis novel, cuma terhenti baru sampai 9 bab novelnya, dari entah berapa bab yang akan terbuat nanti, karena kalau bikin novel itu kan tergantung mood gitu ya. Tapi kalau bikin buku ajar itu punya deadline. Nah, ini novel Chandramukhi. Nah, ini novel. Dan ini diterbitkan di penerbit Edu Pustaka gitu. Dan ini for free juga diterbitkannya. Artinya penulis bisa meyakinkan penerbit bahwa buku ini punya pangsa pasar yang akan membeli bukunya. Gitu. Jadi ya namanya penerbit kan tidak mau dirugikan juga. Jadi harus tahu dulu buku yang akan mereka terbitkan itu nanti laku di pasaran atau tidak. Maaf, dengan siapa ini? Maaf. Dengan Hasan Riyadi, Pak. Pak Hasan, silakan Pak Hasan. Ya, untuk Bu Siti, ini saya dari Tangerang, Pak. Saya juga punya anak didik. Ya, saya punya pangsa pasar yaitu mahasiswa. Saya mau buat buku manajemen strategik, Bu. Kemudian sudah saya susun. Nah, seperti yang Ibu tadi jelaskan bahwa untuk memberikan keyakinan terhadap publisher itu, ya salah satunya ada pangsa pasar. Saya sekarang agak kesulitan tuh, Bu, untuk melihat sejauh mana buku kita ini ya bisa dinilai gitu kan oleh kawan-kawan gitu. Sedangkan mereka kebanyakan ini mohon maaf saya sibuk ini dan sebagainya gitu. Nah, Ibu kira-kira bersedia enggak gitu menjadi mitra lah gitu kan dengan saya gitu. Itu aja, Bu. Baik, boleh Pak. Sekedar informasi, buku ini, buku praktikum Qiraat ini terbit di penerbit Salemba 4, gitu, penerbit nasional. Nah, Pak Aktobi Ghazali ini adalah hasil coaching klinik saya. Jadi nanti kalau rekan-rekan tertarik untuk ini kan di sini teman-teman yang hadir di room ini masih baru, ada sebagian besar pemula sama sekali mau belajar seperti apa. Biasanya kegiatan sebelumnya itu berbayar itu dengan saya memberikan coaching klinik gitu. Coaching klinik sehingga bisa mulai dari bab 1 seperti apa, dan itu kan butuh waktu ya. Coaching klinik itu biasanya saya sebulan. Nah, nanti kalau teman-teman mau, nanti kita bisa buat coaching klinik. Nah, salah satunya ini Pak Aktobi Ghazali, ini hasil coaching klinik saya. Dia dosen di UIN Jakarta, Fakultas Usuluddin. Dan dia minta, karena memang saya mengcoaching hasil buku ini, tapi penulis satunya tetap Pak Aktobi, karena memang beliau yang lebih ahli di sini, gitu ya. Jadi penulis duanya saya, karena memang dia merasa, Bu, saya dari yang nggak ngerti apa-apa sampai bisa seperti ini, karena banyak masukan yang Ibu berikan dari hasilnya, dan jadilah buku ini. Nah, itu nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut, Pak, di grup untuk yang mau kita bekerja sama dan berkolaborasi. Ya. Oke. Ya, itu tadi Pak Hasan. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu, silahkan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak. Ya, Pak Ketut. Iya, saya Ketut Suwardana dari Bali. Silakan, Saya Pak. Ya, baik. Saya ingin bertanya. Ini saya pernah bertanya kepada teman-teman mengenai bagaimana mencari publisher itu. Jadi teman-teman saya juga masih bingung. Nah, pertanyaan saya pada Ibu Siti adalah, apa beda publisher yang tergolong IKAFI dan tidak? Kira-kira yang mana bisa diterima di masyarakat? Itu aja, Ibu. Terima kasih Bapak dan terima kasih Bu Siti. Baik Pak, Bapak kalau mau cari publisher yang harus sudah terdaftar di IKAFI ya.
Jangan Baik. yang tidak terdaftar. Ilegal, nanti tidak diakui ya Pak, sayang. Oh ya, baik. Nah, jadi, Terima kasih Bu, terima kasih. baik. Jadi Saya rasa jelas itu, Pak Ketut Pak ya. Kris. Ya. Ini saya kasih tahu, ini yang saya bilang buku saya, statistik praktikum statistika 1 untuk ekonomi dan bisnis. Ini sudah cetak, ini sudah cetakan kelima. Sekali cetak 2.000 eksemplar, jadi ini sudah terpublish sekitar 10.000 eksemplar. Ya, ini penerbitnya Salemba 4, buku asli berhologram. Buku ini saya sediakan untuk dosen, saya sediakan manual solution dan PowerPoint-nya. Jadi kalau dosen memakai buku saya, dia akan mendapatkan PowerPoint dan manual solution yang ada di dalam buku ini. Ini yang sudah cetakan ke-5. Jadi udah 10.000 buku tercetak. Nah, yang ini buku statistika 2, masih untuk ekonomi dan bisnis lanjutannya, penerbitnya masih di Salemba 4, sudah cetakan ke-3. Jadi kurang lebih sekitar 6.000 buku. Ini juga saya siapkan PowerPoint dan manual solution-nya. Jadi rekan-rekan yang mau menggunakan buku saya, para dosen yang mau menggunakan buku saya, itu saya berikan PPT dan manualnya. Jadi dosen pun merasa dimudahkan dengan hadirnya buku saya. Nah, ini yang buku yang tahun ini terbit, ini statistika pendidikan, masih di penerbit Salemba 4. Statistika pendidikan ini lebih komplit. Kalau ini hanya praktikum, praktek yang ada lembar jawabannya, praktikum. Kalau ini teorinya, ini lebih komplit. Jadi Bapak Ibu guru yang lagi kuliah lagi bisa pakai buku strategi pembelajaran, statistika pendidikan untuk mengolah data. Dan saya siapkan juga PowerPoint-nya. Ini sama masih di penerbit Salemba 4. Yang ini yang tadi saya bilang, ini juga masih di penerbit Salemba 4, cetak tahun ini 1.500 buku dan sekitar tinggal 100 eksemplar. Jadi sudah habis dari tahun lalu, udah tinggal 1.400 laku terjual 1.400 buku. Nah, yang dengan Edu Pustaka, dengan penerbit kita kerjasama, yang ini strategi pembelajaran, ini pun ada PowerPoint-nya. Jadi buku yang saya tulis itu semua punya PowerPoint-nya. Bagian dari nilai jual untuk kita kepada pasar. Pasarnya apa? Kalau saya menulis buku bikinin PowerPoint-nya, pasarnya adalah dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Gitu. Ya, mungkin ada lagi? Ada lagi, Bapak Ibu? Bapak dan Ibu silahkan. Apakah ada pertanyaan lagi? Jadi Pak Kris, mungkin nanti buat rekan-rekan yang serius tertarik mau melakukan coaching klinik, saya bersedia untuk memberikan coaching klinik. Nanti mungkin dibicarakan di grup. Nanti di situ kita akan berbicara lebih intens. Bagaimana? Karena apa? Karena kembali lagi tadi yang saya bilang, kiat 1 sampai dengan kiat ke-7. Kiat pertama itu adalah mulai dengan bismillah dan kemauan. Kalau kemauannya nggak ada, nggak akan pernah jadi naskah. Iya Bu, kira-kira seperti itu Bu ya. Jadi beberapa kiat yang sudah Ibu paparkan tadi, mudah-mudahan bisa dipraktekkan oleh kita semua agar kita menjadi penulis buku yang bestseller. Mudah-mudahan, amin. Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Karena waktu juga sudah menuju ke jam 12 siang, sekarang 11.43. Sebelum waktu habis, sebelum webinar ini ditutup, mungkin masih ada yang ingin bertanya. Atau Ibu Nur, ada berapa buku Bu untuk para peserta yang memiliki pertanyaan bagus? Ada 6 buku Pak. Oh, ada 6 buku ya? Oke. Apakah bisa saya umumkan sekarang para partisipan yang akan mendapat buku, Ibu Siti? Boleh, kalau sudah ada namanya silakan diumumkan. Oh ya. Kalau orangnya ada, langsung dicatat Pak Kris. Kalau tidak ada orangnya, nanti diganti dengan yang lain. Oke. Ini yang saya catat, pertama Ibu Yumaini. Apakah Ibu Yumaini masih
stay dengan kami untuk mendapatkan hadiah buku. Oh, masih. Alhamdulillah Ibu Yurmaini ya, Ibu Yurmaini masih stay dengan kita. Itu partisipan yang mendapat buku dari Ibu Dr. Siti Nurhasana. Kemudian yang kedua ada Ibu Maulina. Ibu Maulina. Yang tadi kan Yurmaini. Tadi Ibu Yurmaini. Kemudian yang kedua Ibu Maulina. Apakah Ibu Maulina masih bersama kami atau bersama kita? Maulina Ulfanur. Ya, masih ada. Alhamdulillah, Bu. Ibu mendapatkan sebuah buku dari Ibu Dr. Siti Nurhasana. Kemudian dari penerbit Edu Pustaka, Pak, bukan oh dari ya, saya. dari penerbit. Ya, maaf dari penerbit Edu Pustaka, Bu ya. Salah satunya buku karya saya yang strategi pembelajaran. Oh ya. Terima kasih, Bu, koreksiannya, Bu Dr. Siti Nurhasana. Kemudian yang ketiga Ibu Julianida. Apakah Ibu Julianida masih bersama kita? Apakah masih stay di acara webinar ini? Ibu Julianida, tolong Ibu di chat room apakah Ibu Julianida masih? Oh, masih. Alhamdulillah Julianida Siregar masih. Itu Ibu Dr. Siti Nurhasana. Baik Pak Kris, nanti rekan-rekan ongkirnya ditanggung penerbit. Kalau ada yang tertarik dengan buku yang barusan tadi saya sebutkan, boleh request aja, tapi bayar. Request plus ongkirnya, atau buku saya request aja di grup gitu ya. Kalau yang ini for free dari penerbit Edu Pustaka. Terima kasih kepada penerbit Edu Pustaka yang sudah memfasilitasi kegiatan ini dan memberikan hadiah buku plus ongkirnya ke rekan-rekan masing-masing. Mohon maaf kalau request, saya yakin nanti orang minta request semua gitu. Jadi nanti yang mendapatkannya beda-beda naskah, itu bagian dari nanti teman-teman bisa pelajari. Kalau di penerbit ini seperti apa naskah bukunya, karena kan bisa kita pelajari dari gaya penulisan gaya tulisan yang diterima di penerbit. Yang tertarik mungkin saya akan buatkan link khusus yang tertarik untuk menghasilkan karya. Yang tertarik menghasilkan karya, saya akan berikan coaching lebih lanjut lagi. Saya rasa itu Pak Kris, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Dr. Siti Nurhasana atas pemaparannya pada webinar pagi menjelang siang ini. Terima kasih juga buat Bapak dan Ibu semua sebagai partisipan pada acara webinar ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan semoga cita-cita kita sebagai seorang penulis buku yang bestseller itu bisa terwujud. Dan mudah-mudahan komunikasi kita, silaturahmi kita ke depan itu tidak terputus, dan semoga kita juga dapat mewujudkan semua cita-cita dan keinginan kita. Karena waktu juga yang memisahkan kita, mohon maaf saya tidak memberi kesimpulan atas webinar ini. Mungkin Bapak dan Ibu bisa mengambil intisari dari paparan Ibu Dr. Siti Nurhasana, sehingga pada webinar siang ini akan saya tutup acara ini. Semoga acara ini bermanfaat buat kita semua, dan ke depan apa yang kita cita-citakan bisa terlaksana. Terima kasih Bapak dan Ibu.